Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali tentunya di tempatnya tutorial. Oke, sebelum kita lanjut ke tujuan utama yaitu melakukan pembetulan atau perbaikan sebuah setrikaan yang dimana setrika ini dalam kondisi mati total dan keadaan barangnya sudah seperti ini. Oke, sebelum lanjut ke situ, menyapa dulu teman-teman semua yang mungkin sudah lama tidak melihat channel ini. Kita sambut dulu ya. Kita sambut kawan-kawan, selamat datang dan semoga sehat selalu. Dan jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like. Dan bagi yang ingin saling sapa juga boleh coret-coret di bawah komentar ya, atau ingin bertanya atau seperti biasa apalah itu. Juga jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke. Dan kita kembali ke sebuah setrika. Kita langsung ke seperti biasa yaitu pembedahan barangnya ya guys. Oke, langkah pertama yang harus kita sediakan yaitu sebuah alat, tentunya barang seperti ini. Seperti biasa ini obeng. Kemudian kita hadirkan sebuah barangnya yang sudah hadir dari tadi tentunya ya, yang mau kita operasi ini makhluknya. Lalu kemudian kita jangan lupa jauh dari ini adalah colokan atau arus listrik yang tentunya sangat berfungsi dalam pengecekan barang ini. Oke, untuk langkahnya biar terlihat ya, biar tidak dijanggal bahwa ini memang sudah bagus dari awal ya. Seperti itu. Kita colokan dulu ya. Colokan ini ke arus listrik seperti ini. Nah, setelah ini tentunya kita harus mengecek bahwa setrika ini mati atau hidup, yaitu dengan tanda seperti ini. Nah, ini adalah lampu ya. Lampu bahwasanya listrik itu nyampe ke setrikaan ini, yaitu ditandai dengan menyalanya lampu di bagian ini. Oke, ada juga nih bang, ini juga mati tapi biasanya hidup. Ada memang, ini mungkin sudah mati bolamnya. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Kita tempelkan tangan atau kulit di bagian ini. Kalau memang hidup atau teraliri arus listrik, ini akan hangat ya, sebelum memanas gitu. Ini akan hangat. Oke, kita tinggal tempelkan aja tangan kita, apalah, asal jangan mewajah ya, muka kita. Kalau muka kita kayaknya bikin tato gratis dah. Oke, seperti itu. Dan ini memang tidak ada tanda-tanda ya, dipegang tidak hangat maupun di bagian bohlam ini memang mati. Dan itu artinya ini memang benar-benar sudah mati seperti itu. Oke, kita langsung ke sepertinya berulang-ulang, yaitu pembedahan. Gak apa-apa ya, kita copotkan aja dulu si colokan ini, kemudian kita tinggal eksekusi ya. Jangan lupa cara pembongkarannya seperti ini. Ini kan bagian kabel, artinya tidak ada arus listrik yang tersambung. Dan kondisi kabel seperti ini, sudah seperti ini. Ini sudah janggal sekali. Kemudian juga ada ini juga termasuk janggal sekali. Dan juga ini kabel semuanya sudah janggal semua ya. Tapi kemungkinan aja ini juga masih bagus, ini masih bagus. Entah di sini, intinya kita taunya setelah dibongkar. Kayak langkahnya kita buka di baut ini. Oke, ini merek apa bang? Di sini tidak ada merek ya, tidak ada merek yang tertera. Tapi pada dasarnya setiap setrikaan itu
kurang lebih sama ya cara pembukaannya, hanya sedikit sekali perbedaannya, intinya begitu. Oke, kita buka bautnya. Sengaja tidak kita skip pembukaan ya, barangkali ada yang pengen tahu gitu. Nah, kemudian kita cabut di bagian ini. Oke. Ini adalah sebuah penutup untuk melindungi si kabel, juga penampakan setrikaan menjadi rapi. Kemudian kita cabut seperti ini. Oke, sebenarnya tidak ada test pen ya, tapi tidak apa-apa, kita gunakan cara lain. Karena cara itu banyak sekali ya, banyak versi, tidak jadi persoalan, yang terpenting adalah hasilnya. Seperti itu. Dan kita lakukan pengecekan di bagian kabel. Dan ini dia. Baru aja kita buka ya. Baru aja kita buka, ini sudah nampak nih. Seperti ini penampakannya. Sudah kelihatan sekali ya. Ini terputus. Ya, artinya dari terminal ini listriknya tidak sampai ke sini. Ya, tidak sampai ke badan setrikaan. Makanya tidak menyala. Seperti itu. Oke. Untuk sementara ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang membuat setrikaan ini mati total ya. Mungkin ini salah satunya, belum tahu juga. Yang jelas yang pertama ini sudah terputus dan ini salah satu penyebab. Oke, untuk penyambungan kita skip dulu sebelum melanjutkan ke pengecekan ke badan lainnya. Kalau memang masih mati total. Kalau udah hidup di sini aja berarti fix. Penyebabnya itu terputusnya di kabel ini ya. Tapi nanti di akhir kita coba jelaskan ya, sedikit menjelaskan untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui persoalan semacam ini, atau dalam kondisi setrikaan mati total. Nanti kita coba kupas sedikit ya untuk menjelaskan agar kawan-kawan tahu ya, atau kita sharing cara mengatasi setrikaan yang mati total. Oke, di skip aja dulu ya untuk penyambungan. Oke, untuk sedikit berbagi aja sebelum penyambungan. Ini sudah dikupas tadi ya, bagian kulit dikupas, tidak apa-apa. Ini hanya untuk pelindung aja ya, untuk pelindung. Lalu kemudian ini salah satu trik untuk mengkupas kabel serabut ini, yaitu dengan cara dibakar ya. Pastinya sudah pada tahu ya teman-teman semua. Ini hanya untuk melengkapi sebuah praktek aja ya. Seperti biasa kita bakar, kemudian cabut seperti itu ya. Tadinya mau kita skip, namun sayang ini juga salah satu trik ya, yang mungkin belum pada paham mungkin aja. Tapi ini umumnya sudah pada paham trik seperti ini, cara penyambungan kabel dengan cara membakar. Banyak cara ya, bisa juga diseset dengan gunting, juga dengan silet, apalah yang benar-benar tajam. Intinya si kulit kabel ini harus terkelupas dan sampai si serabutnya itu terlihat seperti ini. Oke, kita sambungkan seperti ini ya. Untuk penyambungan bebas ya, banyak cara, mau di apalah. Mungkin kawan-kawan punya ide sekreatif mungkin cara menyambungkan, sama aja intinya. Yang penting tembaga ini tersatu ya, sehingga listriknya tersalurkan ya, atau menyambung atau juga mengalir seperti itu. Sementara kita cek dulu ya. Kalau misalkan masih mati berarti kita cek di bagian lainnya. Mungkin ada yang putus juga di bagian ini, juga bisa di bagian ini. Banyak kecurigaan ya. Tapi yang jelas yang pertama ini. Oke, kita colokan dulu. Ini colokan ke terminal ini nih. Nah, colokan terminal. Nah, benar ya. Memang tepat hanya di bagian itu. Lihat, sekarang sudah menyala. Bisa dilihat. Ini kondisi mati. Nah, dan sekarang sudah menyala kembali. Nah, dan pastinya kalau sudah menyala ini sudah pasti hangat karena di dalam ini ada elemen. Oke, untuk kendala semacam ini ya, untuk posisi saat ini
ini kendali di bagian arus listrik yang terputus ya atau tidak tersambung. Oke, seperti di awal kita katakan, ini sudah fix ya, sudah fix menyala ya. Jadi penyakitnya di bagian arus listrik aja. Kalau yang punya kendala semacam ini, coba cek di bagian arus listrik. Kalau di bagian arus listrik. Namun seperti yang dikatakan di awal, kita akan mengupas sedikit tentang persoalan bagian setrika yang menjadikan mati total. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya gini, kita kesimpulan aja ya buat kawan-kawan yang mungkin bukan di bagian kabelnya yang terputus ya, tapi mati total. Kita bagi tips sedikit. Oke, untuk langkah awal silahkan kawan-kawan cek di bagian kabel dulu ya, dicolokkan si colokan ini ke listrik. Kemudian kan di sini ada, nah ada 2 kabel ya di sini. Silakan kawan-kawan gunakan test pen untuk cara mengeceknya ya. Tapi harus di disclaimer, jangan sampai menggunakan tangan ya, karena itu akan merusak kulit Anda. Ya sedikit terkejut lah dengan sentuhan strum yang membuat darah sedikit lancar ya. Seperti itu. Misalkan lampunya mati nih, padam ya. Padam. Artinya tidak tersalurkan. Oh, ini kemana nih arahnya nih? Oh, ini nih. Silakan cek di arus ini karena ini ada 2 arus, yang satu positif, yang satu juga negatif. Oke, untuk lebih detailnya, kalau bagi yang tidak memahami atau ragu, untuk jalur positif biasanya dengan warna biru atau juga merah. Ini kan biru nih. Ada juga merah ya, bisa aja. Tapi untuk ground rata-rata itu warna hitam ya. Untuk ground itu artinya negatif ya, yang tidak ada arus listriknya. Silakan cek di bagian ini 2 ya. Kalau misalkan tersalurkan listrik atau menyambung di bagian ininya itu hidup ya listriknya, artinya untuk dari colokan sampai kabel itu normal ya, bagus. Tapi misalkan masih mati total ya, silakan dibuka aja karena di dalam setrikaan ini ada berbagai komponen ya, berbagai komponen. Tentunya ada elemen di sini, elemen untuk penghangat ya, yang menimbulkan hangat disalurkan dari sini, dari dalam ini. Ini kan elemen, ini kabel nih. Di sini pastinya ada fuse ya, fuse. Silakan cek fuse-nya ya. Untuk cara mengecek fuse, coba lihat di video lain. Coba lihat di video lain, baik dari channel ini ataupun dari channel sebelah ya, bebas ininya bebas. Tidak ada kekangan. Silakan cek cara pengecek fuse yang bagus atau tidak. Kemudian cek di bagian kabel dalam ya. Tentunya juga di bagian seperti dikatakan tadi, elemen. Karena elemen juga ada yang terputus ya. Kalau elemen terputus tentunya tidak akan panas di bagian ini ya. Jadi seperti itu aja kawan-kawan ya. Silakan diulang-ulang lagi ya. Diulang itu tujuannya untuk memperjelas aja ya. Langkah awalnya cek kabel. Di bagian ini harus sampai nyala ya. Nyala si testpennya ya. Kalau menggunakan testpen. Intinya ada arus yang ke sini. Kemudian masih mati juga, silakan cek di bagian fuse ya. Kalau fuse di dalam sini, kalau fuse-nya mati berarti di situ. Kalau misalnya fuse-nya masih bagus, tapi masih mati juga di sininya, berarti kemungkinan ada di bagian elemen ya. Silakan ganti aja elemennya. Oke, seperti itu aja. Ini sepertinya agak belepotan ya, karena memang sudah lama tidak on air ya, tidak on air. Sudah lama tidak on air, jadi kaku lagi. Jadi diharap dimaklum aja. Yang penting intinya barang kita yang rusak itu menjadi normal dan bagus kembali ya. Oke, dan untuk durasi yang panjang ya, ini sengaja agar kawan-kawan semua itu bisa memahami dan mempraktekannya lebih mudah ya. Jadi tidak gagal paham ya. Oke, seperti itu aja. Saya rasa sudah cukup ya. Ini untuk pembahasan sedikit ya. Sedikit pembahasan. Yang penting setrika kawan-kawan yang mengalami kerusakan sebelum mengganti yang baru, sebelum beli yang baru, karena sekarang itu ekonomi lagi valid ya. Lebih baik uangnya itu dimanfaatkan untuk uang belanja ya, untuk jajan anak atau untuk kebutuhan keluarga aja intinya ya. Jadi setrika gak usah beli ya, setrika gak usah beli.
listrikannya bagus kembali, dan uangnya bisa dipakai kebutuhan yang lain. Oke, itu aja. Saya rasa sudah cukup. Jangan lupa sekali lagi dukungannya untuk subscribe, like, dan komen ya. Juga di-share ke kawan-kawan yang saling membutuhkan. Karena subscribe, like, komen, dan share itu semua gratis, termasuk juga ilmu di YouTube ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.